Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Diklat Publikasi Ilmiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang building learning commitment. Materi ini adalah materi pertama untuk diklat kita, yang merupakan sebuah materi untuk bagaimana kita bisa saling kenal sesama peserta diklat, ya khususnya di diklat jarak jauh ini yang sangat berbeda dengan diklat reguler yang biasa kita laksanakan baik di balai diklat maupun di wilayah kerja atau di daerahnya Bapak Ibu. Building learning commitment ini intinya adalah bagaimana kita membangun komitmen individual, kelompok maupun bersama secara menyeluruh untuk mengembangkan wawasan intelektual maupun emosional. Itu salah satu pengertian ya daripada BLC. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dulu dengan perkenalan ya sedikit Bapak Ibu dari materi ini. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Bapak lihat, nama Wanhar, alamat di Tamangapa, nomor HP ya bisa dilihat ada 2 nomor HP saya. Yang kedua itu untuk nanti kita gunakan sebagai diskusi di WA ya, 0816 269 664. Ya, pendidikan S1 IPA, S2 Fisika, S3 Pendidikan dan Keguruan. Alhamdulillah selesai tahun lalu. Ya, pengalaman kerja pernah jadi guru, pernah jadi dosen, ya jadi trainer, penata dan lain. Terus karya publikasi ilmiah, alhamdulillah sudah pernah membuat buku. Yang pertama adalah buku teknologi pembelajaran. Yang kedua adalah ini yang terbaru ya, baru tahun ini juga saya susun bersama salah seorang teman media suara di Balai Diklat, media pembelajaran andragogi. Kemudian setiap tahun ya bisa menuliskan paling tidak 1 artikel ilmiah di jurnal kami sendiri, yaitu Jurnal Baruga. Ya, kita akan diskusikan ini nanti di WA bagi Bapak Ibu yang mau mengirimkan jurnal di Baruga, itu memungkinkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan singkat kita. Oke, kita lihat. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan kita diskusikan pada materi BLC ini? Ya, ada 4 Bapak Ibu, yaitu bagaimana saling mengenal. Ya, tentu berbeda dengan diklat reguler. Ya, kita akan saling berkenal lewat dunia maya saja. Ya, walaupun mungkin di antara Bapak Ibu sudah sering ya, ada yang sudah sering ikut diklat di Balai Diklat, kemudian menjadi peserta kembali di DJC ini. Kita akan ya mungkin paling tidak apakah lewat meeting Zoom ya, saling kenal, atau di WA ya, nanti kita lihat ya. Kemudian kelanjutannya ya tentunya berkomunikasi. Jadi nanti kita akan sering berkomunikasi Bapak Ibu ya di kegiatan ini. Kemudian membangun komitmen ya. Jadi nanti kita pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, ketika kita masuk di jadwal BLC ini ya, kita
tetap seperti diklat reguler, ada komitmen ya, komitmen atau biasa mungkin Bapak dengar diistilahkan dengan tatip ya, tata tertib selama kita DJJ ini ya, yang beda ya dengan reguler karena ini agak lama. Kemudian kita perlu juga ada pengurus kelas ya, walaupun kita tidak di kelas ya, tapi kita juga perlu ada salah seorang dari atau beberapa orang dari temannya yang pengurus dari kegiatan DJJ ini ya, paling tidak ketua kelas ya maupun sekretaris ya. Nah, kalau memang dianggap cukup 2 orang ya, itu saja. Jadi nanti di diskusinya ya, ya kita akan bicarakan itu bagaimana teknisnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi ini kita punya materi. Saya sudah memulai tadi mengantar materi dengan pengertian dari BLC ini. Terus Bapak Ibu, karena kegiatan kita ini adalah pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu adalah guru ya, maka tentu berbeda dengan bagaimana kalau Bapak menghadapi siswa. Nah, ini sini secara teori kita akan menjelaskan bagaimana prinsip pembelajaran andragogi itu. Kita lihat misalnya bahwa dalam kegiatan ini Bapak Ibu itu perlu dilibatkan dalam perencanaan ya. Jadi Bapak harus pahami dulu ini apa ini DJJ. Nah, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana keterlibatan Bapak Ibu dan lain-lain sebagai orang dewasa ya. Kemudian pembelajaran orang dewasa itu berpusat pada masalah daripada orientasi atau konten ya. Jadi kita akan banyak berdiskusi ya, problem solving. Kemudian yang ketiga pengalaman, karena Bapak orang dewasa tentu punya banyak pengalaman ya. Inilah yang menjadi dasar untuk kegiatan pembelajaran juga ya. Mungkin di antara Bapak Ibu untuk publikasi ilmiah ini ya sudah ada yang sering menulis ya, itulah yang dimaksud pengalaman. Kita akan sharing ya bagaimana pengalaman Bapak yang sudah pernah menulis karya tulis ilmiah, apakah itu artikel, apakah itu jurnal, lebih-lebih buku. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian orang dewasa itu tertarik belajar pada hal-hal yang ada relevansinya dengan pekerjaan ya. Tentunya Bapak tidak mungkin berminat ikut diklat ini kalau tidak berhubungan dengan pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru. Jadi kegiatan kita ini itu tidak lepas dari pekerjaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebagai PNS dan ya mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang ikut di kegiatan ini yang masih belum PNS ya, saya kira tidak ada masalah ya. Oke Bapak Ibu, fokus kegiatan kita nanti ini kan pelatihan ya. Jadi kita perlu membedakan antara apa itu pelatihan, apa itu pendidikan, apa itu pengembangan diri. Tetapi pada prinsipnya di kegiatan kita nanti ini atau sekarang ini di diklat publikasi ilmiah ini, ketiga-tiganya sebenarnya ini masuk di dalamnya. Ya, dari kata diklat sendiri kan pendidikan dan pelatihan. Ya, kemudian tentu dari diklat ini kita berharap Bapak bisa mengembangkan dirinya lebih jauh, Ya, kita lihat ya, bagaimana kalau pendidikan, bagaimana pelatihan sendiri, dan bagaimana pengembangan
diri. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, materi kita di BLC ini kan pada dasarnya hanya ada 4 secara garis besar, yaitu masalah mengenal diri sendiri, ya mengenal orang lain, satu kesatuan, terus masalah komitmen kelas, ya, kemudian ya sedikit teori tentang bagaimana menyangkut tentang pelatihan ini, ya, supaya Bapak paham, walaupun saya tahu itu nanti ada penjelasannya di overview, ya. Yang terakhir tadi adalah masalah bagaimana supaya kelas kita itu tertib, teratur, maka perlu ada pengurus kelas. Ya, kita mulai dari yang pertama itu, ya, masalah memperkenalkan diri Anda. Jadi Bapak Ibu, karena ini adalah DJJ, diklat jarak jauh, maka nanti di diskusi-diskusi, nah, diskusi kita akan tentunya akan lebih jauh saling mengenal, ya mungkin mulai dari meeting Zoom, ya mungkin kita ya sekali-sekali kalau ada yang mau video call langsung ke pengajar, ya silahkan saja. Nah, tetapi tentunya kegiatan-kegiatan kita ini walaupun diklatnya jarak jauh itu punya jadwal tertentu. Ya, saya kira tidak mungkin juga Bapak Ibu akan sesuka hatinya, ya bisa berkomunikasi baik terhadap widya suaranya, teman-temannya sendiri maupun penelitiannya. Ya, kita jadwalkan. Ya, walaupun mungkin lebih longgar daripada diklat reguler. Ya, bisa saja mungkin sampai malam, ya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan kita ini, ya kita berharap ada namanya Johari Window, ya. Bapak cepat mengikuti arah kegiatan ini, ya. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru mengenal namanya diklat jarak jauh ini, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan, ya. Ya, di sini ada 4, ya, nanti Bapak Ibu akan berada di mana. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini dikatakan saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Artinya apa itu? Ya, Bapak ketinggalan informasi dari teman-temannya. Ya. Ketika Bapak Ibu bertanya kepada temannya juga tidak tahu. Wah, ini parah. Ya. Nah, kita berharap Bapak berada di publik terbuka, ya. Ini saya tahu, orang lain tahu. Jadi Bapak bisa mengikuti kegiatan ini, ya, dan apa yang Bapak tahu itu teman-temannya juga tahu. Ya, paling tidak itu, ya. Kalau bisa semuanya bisa seperti itu. Begitu juga yang lain, ya kita berharap ya tidak sampai Bapak Ibu berada di posisi saya tidak tahu, orang lain tahu. Atau saya tahu, orang lain tidak tahu. Kalau saya tahu, orang lain tidak tahu, masih lebih bagus daripada Bapak tidak tahu, orang lain tahu. Itu namanya ketinggalan informasi. Ya, mudah-mudahan nanti di kegiatan kita ini di diklat publikasi ilmiah dalam bentuk jarak jauh, ya kita berada di posisi ya saya tahu, orang lain pun tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi menyangkut bagaimana mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, banyak upaya, ya Bapak bisa lakukan.
paling tidak di diklat jarak jauh ini, ya artinya bahwa Bapak betul-betul proaktif mengikuti jadwal, mengikuti arahan-arahan dari panitia, ya. Kemudian terhadap ida suara, ya silakan Bapak Ibu proaktif, ya kita diskusi, ya paling tidak untuk materi ini BLC, ya kita mungkin perlu ya saling berkomunikasi lebih intens baik terhadap ida suara, ya khususnya kepada teman-temannya sendiri ya, sebanyak 30 orang, ya. Ya mudah-mudahan di antara 30 orang itu sudah banyak yang Bapak Ibu kenal. Ya, jadi mudah-mudahan ya khususnya mungkin yang sudah sering ikut diklat di balai diklat, ya mungkin tidak ada masalah. Karena kalau sudah saling kenal, maka diskusinya pasti lancar. Ya, jadi di sini dikatakan kenali diri Anda untuk menjadi pemenang. Nah, ini menurut Ibnu Al-Arabi. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha agar di antara kita, di antara peserta maupun panitia maupun widya suara terjalin sebuah komunikasi, ya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, lancar sampai di akhir kegiatan. Ya. Karena dengan seperti itu Bapak Ibu, pada dasarnya secara umum ya, bukan hanya di kegiatan diklat ini, ketika kita mengenal diri dengan baik, ya, maka manfaatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, bisa mengetahui potensi diri. Ya, jadi kita bisa memahami diri kita sendiri, potensi yang kita miliki, bisa mengetahui tujuan hidup. Ya. Kalau kita mengenal diri sendiri, maka pasti kita mengenal kenapa kita hidup ini. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengaktualisasikan diri. Ya, karena banyak orang yang hanya mengenal orang lain, Bapak Ibu, tapi dia sendiri tidak terlalu mengenal dirinya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak berada di posisi seperti itu. Ya. Dalam teamwork building ada beberapa istilah Bapak Ibu, ada namanya forming, storming, norming, forming maupun unlearning. Ya. Saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu ini istilah, paling tidak saya mungkin memberikan kesimpulan saja secara umum dari maksud dari teamwork building ini, bahwa yang namanya berhubungan dengan orang lain Bapak Ibu, itu banyak hal yang perlu kita pahami, perlu kita tahu, ya. Kenapa? Sebab kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada namanya ketergantungan, ya, dengan orang lain. Ada namanya persaingan konflik, ya, dan lain-lain. Ya, jadi banyak yang perlu kita pahami dalam sebuah teamwork. Ya. Ya, khususnya di kegiatan diklat ini kita berharap walaupun kita ketemu langsung, ya, mudah-mudahan tidak ada konflik, ya, intervensi antara kita. Ya, tidak perlu merasa bahwa saya paling jago, ya, paling hebat, ya. Apalagi ini kegiatan kita ini, DJJ kita ini, ya, ini berhubungan dengan IT, ya. Ya, artinya sedikit berbeda dengan reguler, ya. Ya, kemampuan IT juga sangat mempengaruhi kegiatan pelatihan ini bagi bapak-bapak ini. Jadi perlu ada pengetahuan IT, ya, walaupun mungkin sebatas hubungannya dengan
DJJ ini. Ya, satu pertanyaan bagi Bapak Ibu, ya, mengapa Bapak Ibu bersedia ikut diklat ini? Apa harapan dan kekhawatiran Anda terhadap diklat ini? Nah, ini nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu. Ya, jadi untuk sesi diskusi nanti di materi DLC ini, ya, saya ingin jawaban dari Bapak-Bapak Ibu. Ya, mungkin tidak semuanya, tapi paling tidak ada beberapa perwakilannya dari Bapak Ibu mewakili teman-teman, ya, untuk mengetahui ya alasan utama mengapa Bapak Ibu ikut diklat ini. Apalagi ini diklat ya sebenarnya agak lama Bapak Ibu ya. Ya, berbeda dengan reguler. Ya, kalau tidak salah ini terjadwal 17 hari. Ya, walaupun tidak di kelas tetapi ya agak lama lah. Jamnya, hitungan jamnya sama 60 jam. Ya, tetapi prosesnya agak panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih akan memberikan sedikit teori tentang ya kenapa kita ikut diklat ini. Ya Bapak Ibu, ya teorinya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ya, saya kira orang semua mengenal kita ini adalah pengajar. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi belajar. Salah satu bukti bahwa Bapak Ibu masih mau belajar yaitu dengan ikutnya di kegiatan diklat ini. Ya. Nah, tetapi ingat, banyak yang perlu kita pahami tentang apa itu sebenarnya belajar itu sendiri. Ya, di sini ada beberapa prinsip belajar yang perlu kita pahami, ada beberapa istilah, ya, ada namanya readiness, ya, ada namanya exercise, effect, primacy, intensity, dan recency. Nah, nanti juga kita akan diskusikan ini Bapak Ibu. Ya kenapa? Sebab yang namanya belajar itu bukan hanya sebenarnya karena kita ini adalah sebagai seorang pengajar, ya, sehingga harus belajar, bukan. Ya, bukan karena itu. Tapi karena kita ini berada di bawah sebuah lembaga yang menuntut kita harus tampil ya, harus tampil mumpuni di depan siswa, ya, harus menampakkan penguasaan materi di depan siswa, maka kita perlu banyak belajar. Walaupun saya tahu untuk mata diklat kita ini sebenarnya tidak terlalu bersentuhan nanti dengan siswa. Jadi diklat publikasi ilmiah ini sebenarnya lebih ke pengembangan profesi dari Bapak Ibu guru sebagai pengajar. Ya. Kenapa? Sebab ini sebenarnya lebih ke salah satunya adalah ke bagaimana Bapak bisa meningkatkan karirnya lewat pangkat, lewat golongan dan sebagainya lewat diklat ini. Ya. Begitu juga kepada teman-teman yang mungkin belum PNS, ya paling tidak lewat diklat ini Bapak punya pengalaman-pengalaman bagaimana kalau Bapak mau menulis artikel, bagaimana kalau Bapak Ibu mau coba menulis buku. Nah, dan jangan sampai bukunya itu kemudian laris, itu kan bisa bisa menjadi pundi-pundi bagi Bapak Ibu, ya. Ya sesuatu mungkin yang mungkin kita tidak sangka buku kita bagus, laris, ya, maka kita akan punya keuntungan yang
ya mungkin kita tidak duga ya dari apa yang Bapak buat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada namanya kontrak belajar ya. Jadi kontrak belajar itu Bapak Ibu ya kurang lebih sama dengan komitmen ya, komitmen belajar. Jadi kita berharap pada kegiatan ini Bapak punya target ya, Bapak punya target ya. Kalau bisa sampai target Bapak Ibu itu bisa maksimal ya selesai, karena berbeda dengan di reguler ini tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Ya, jangan sampai ada yang menyerah di perjalanan. Ya, menyerah di perjalanan. Pokoknya berusahalah bagaimana sampai setiap materi-materi yang secara inti ya, ada 6 materi inti yang Bapak akan terima, dan itu semua ada penilaiannya. Ya mudah-mudahan di setiap materi itu Bapak bisa memiliki nilai maksimal ya, atau nilai lulus, sehingga Bapak bisa menyelesaikan ke-6 materi itu sampai terakhir kegiatan ini dengan nilai yang memuaskan ya. Kemudian Bapak Ibu, di samping itu ada namanya komitmen diklat. Ya, komitmen diklat itu ini juga kita harus buat Bapak Ibu. Jadi komitmen apa yang perlu dibangun selama diklat ini yang saya maksud tadi, semacam tata tertib ya, semacam tata tertib Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan diskusikan ini ya, diskusikan contohnya ya, karena ini bukan di kelas kita belajar ya, misalnya yang terlambat mengumpul tugas ya bagaimana, nah, itu ya. Kemudian yang pasif ya, bagaimana pasif mengikuti kegiatan ini. Nah, kita buatkan komitmen kelas ya, walaupun bukan dalam kelas. Artinya karena ini kan terjadwal, jadi Bapak Ibu kehadirannya itu kan terpantau ya di jadwal itu, jadi terpantau itu ya. Apakah mungkin dengan sekali-sekali dengan meeting Zoom atau di WA pada saat diskusi, atau di kita punya aplikasi jarak jauh ini ya, yang namanya model ya. Dan sekarang kita sudah sudah termasuk di dalamnya ini. Nah itu ya, kita akan diskusikan komitmen diklat apa yang akan kita buat yang biasanya seperti itu juga yang kita buat di diklat reguler. Kemudian yang terakhir adalah menyangkut struktur ya, struktur kelas ya. Jadi kita juga akan menunjuk atau menyepakati siapa yang akan menjadi ketua di kegiatan ini, siapa sekretarisnya ya. Kalau mau lagi selain itu silakan saja, kita akan diskusikan ya bagaimana strukturnya ini ya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itulah materi kita, building learning commitment ya. Nanti kita ada sesi partisipasi Bapak Ibu ya, walaupun cuma 4 jam ini, tetapi ya kita akan selesaikan sesi partisipasi nanti lewat diskusi, lewat tanya jawab, tentu yang berhubungan dengan materi kita ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ucapan yang terakhir ada kalimat dari saya, sendiri itu biasa, tapi bersama-sama itu luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati.
berarti sukses selalu. Harapan saya kegiatan kita ini bisa berlancar mulai dari awal sampai berakhirnya kegiatan dengan tidak ada sesuatu pun yang mengganggunya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.